Kamu memang menyelamatkan pernikahan anak saya dan juga nambah baik keluarga saya. Tapi di saat yang sama, kamu juga menghancurkan hidup anak saya. Pak, Papa sabar, Pak. Papa punya penyakit asma. Kamu jangan berlagak jadi malaikat ya. Pak, sabar, Pak. Pak. Mas Roni, apa benar kamu udah nikah? Ya, Dasar kamu berebut pacar orang. Jadi kamu udah punya pacar? aku minta maaf sama kalian berdua. Pokoknya kamu harus menikah sama aku, Mas. Dan pisah sama istri kamu itu. Harusnya aku yang menikah sama kamu, bukan dia. Mas, kamu udah... Kamu ngapain bawa Lulu kesini, Mas? Aku pengen Lulu tinggal di sini untuk beberapa hari sambil menunggu pernikahan kami. Mas, kamu? Ternyata kamu masih berhubungan dengan perempuan ini. Dasar suami orang. Aku nggak ngerebut suami orang lain. Aku lebih dulu pacaran sama Mas Roni dibanding anak tante. Ayo pulang. Nanti kita akan bahas soal perpisahan sesuai dengan permintaan. Selamat. Apa-apaan ini? Kamu bilang kamu nggak cinta sama dia. Tapi kenapa dia bisa hamil, Mas? Mana calon pengantin pria? Pengantin prianya sama keluarga masih sulit dihubungi. Tunggu sebentar ya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tunggu sebentar ya. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Mas Dimas. Mas minta tolong sama kamu. Gantikan Mas menikahi Adila. Aku nggak mungkin nikahin Adila, Mas. Kamu udah mempunyai perempuan yang paling kucintai, Mas. Mas mohon sama kamu, Roni. Jangan buat aib di keluarga Adila dan keluarga kita. Mas mohon. Mas Dimas, bangun Mas Dimas. Tolong selamatkan kakak saya, tolong. Mas Dimas, bangun Mas Dimas. Bagaimana kondisi kakak saya, dokter? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa Pak Dimas tidak bisa kami selamatkan. Yang sabar ya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf karena pernikahan harus dibatalkan. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah merepotkan semuanya. Kalau begitu, saya permisi aja dulu, Pak. Pernikahan ini harus segera dilanjutkan. Silakan duduk, Pak. Dan Adila, Mas Dimas kecelakaan. Dan sekarang Mas Dimas sudah nggak ada. Mas Dimas ingin aku menggantikan posisi dia. Karena ini permintaan Mas Dimas. Mas Dimas kenapa ninggalin aku di hari pernikahan kita, Mas? Baik. Saya setuju kamu menikah dengan anak saya, Adila. Mas, tapi apa cintanya sama Mas Dimas, Pak? Aku juga gak cinta sama kamu, Adila. Tapi demi menyelamatkan nama baik keluarga kita, aku harus mengikuti permintaan Mas Dimas. Ini permintaan Mas Dimas yang terakhir. Ini berat banget buat aku, Mas. Tapi kalau memang ini permintaan Mas Dimas yang terakhir, aku terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengantin prianya sudah datang. Kita lanjutkan akad nikahnya ya. Silakan. Bagaimana aku harus menjalani pernikahan bersama orang yang tidak kucintai? Kamu kenapa meninggalkan aku dari pernikahan kita, Mas? Mas Roni, apa benar kamu udah nikah? Ya, karena aku harus memenuhi permintaan Mas Dimas yang terakhir. Dasar kamu berebut pacar orang. Jadi kamu udah punya pacar?
Aku minta maaf sama kalian berdua. Aku sayang banget sama Mas Dimas. Karena cuma dia keluargaku satu-satunya. Aku harus memenuhi permintaan Mas Dimas yang terakhir. Enggak, Mas. Aku nggak rela. Aku minta sama kamu, talak perempuan ini sekarang juga. Enggak, aku nggak mau ditalak. Kita belum saling menikah. Jadi janda itu lebih memalukan daripada batal menikah. Sudah. Kalian jangan di depan jenazah Mas Dimas, kasihan. Aku menikah dalam keadaan terpaksa. Suamiku tidak mencintaiku. Dan sekarang ada orang ketiga yang mau menjadikanku janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dila, Roni mana? Mas Roni masih dimakan sama pacarnya. Kalau memang benar Roni menikahi kamu itu karena melaksanakan wasiatnya Dimas dan untuk menyelamatkan nama baik keluarga kita dan keluarganya, harusnya dia tinggalkan dong pacarnya. Aku akan menyelamatkan orang-orang yang kucintai. Aku akan menjaga nama baik keluarga kamu dan tentunya menjaga nama baik keluargaku. Dan sekaligus aku akan menyelamatkan diriku sendiri sebagai seorang laki-laki. Aku akan menikahi orang yang aku cintai. Terus gimana dengan perasaan aku, Mas? Kamu nggak mikirin perasaan aku? Kalau kamu kayak gini, kamu hanya cuma mikirin perasaan kamu sendiri. Kamu harus pikirin perasaan aku dan juga Lulu. Dan kalau aku talak kamu sakit hati dan tentunya juga kedua orang tua kamu. Dan keluarga kita akan tetap tercoreng. Jadi aku menjadi tumbal dari semua ini. Dari masalah ini aku jadi tumbal, Mas. Kenapa semua ini terjadi padaku? Tapi hanya ini, satu-satunya cara membuat semuanya baik-baik saja. Menikah dengan suami yang tidak mencintaiku dan membiarkan suamiku tetap mempertahankan kekasihnya. Aku memang belum mencintai Mas Roni dan mungkin gak akan pernah mencintainya. Tapi aku harus tetap jadi istrinya. Apa seumur hidup harus kuhabiskan dengan cara seperti ini? Harusnya kamu berterima kasih sama aku. Kamu yang memberikan budi. Kamu juga yang minta terima kasih. Oh ya udah, kalau memang kamu anggap perbuatan aku tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih, gak ada masalah. Karena aku yang menderita, bukan kamu. Aku yang jadi tumbal. Kok pakai celana casual gitu? Mau ke kantor atau mau mana? Tidak perlu. Aku minta petunjuk sama Allah. Semalam aku sholat istikharah. Ya aku tahu kok, kita memang menikah tanpa rasa cinta. Tapi karena kita sudah menikah, jadi mau gak mau kita harus bisa membangun rasa cinta kita. Ya udah, aku udah siapin makanan. Makanan dulu yuk. Mas Roni ngingetin aku sama Mas Dimas. Mungkin karena dia adiknya. Wajah dan sifat-sifatnya juga gak jauh beda. Ayo kita makan. Pokoknya kamu harus menikah sama aku, Mas. Dan pisah sama istri kamu itu. Harusnya aku yang menikah sama kamu, bukan dia. Itu nggak mungkin aku lakuin. Kalau begitu hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku nggak mau jadi yang kedua. Mas, gimana keadaannya Lulu? Apa dia selamat? Lulu sedang koma. Dan dokter bilang, dokter nggak bisa prediksi kapan Lulu akan sadar. Sabar ya Mas. Aku pasti akan berdoa untuk kesembuhannya Lulu. Aku tahu. Dari dulu emang ini yang kamu inginkan. Atau jangan-jangan kamu doain Lulu cepat meninggal. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu kenapa tega banget sama aku? Aku udah cukup terpukul kehilangan kakakku. Aku nggak mau lagi kehilangan Lulu. Dan kalau semua ini terjadi, itu semua salah kamu.
nyalain aku. Memang seharusnya waktu itu kita tidak jadi menikah. Kalau hanya ujung-ujungnya aku ini salahin terus. Mendingan sekarang kamu keluar. Aku cuma mau berdua sama Lulu sampai Lulu benar-benar sadar. Saya sudah berapa lama ada di sini? Sudah sebulan lebih Ibu di sini. Tapi beruntung Ibu punya pacar yang begitu setia menungguin Ibu. Pak Roni setiap hari menunggu Ibu, menjaga Ibu. Ternyata Mas Roni memang benar-benar masih mencintai aku. Kalau pria lain gak mungkin ngelakuin hal itu. Suster bisa bantu saya buat hubungin Mas Roni? Baik Bu, saya permisi dulu. Mas, kok setiap hari kerjanya ngelamun aja? Kamu pulang kerja, kamu langsung ke tempatnya dulu, langsung ke rumah sakit buat temenin dia. Sekalinya kamu pulang ke rumah, kamu cuma numpang makan, mandi, bersih-bersih, terus kamu pergi lagi. Sebenarnya apa kamu nikah sama aku? Kamu juga irit banget lagi kalau ngomong. Badan kamu di sini tapi hati kamu di tempat Lulu. Tatapan kamu tuh kosong. Mungkin Lulu gak akan bisa pernah sadar lagi. Dan mungkin itu teguran dari Allah supaya kamu bisa fokus sama aku, istri sah kamu. Terima kasih. Iya. Ternyata omongan kamu salah. Kalau memang ini teguran dari Allah, mungkin Lulu nggak akan selamat waktu ditabrakan. Tapi ini malah sebaliknya. Sekarang Lulu udah sadar. Kamu udah sadar. Kamu udah buktiin ketulusan cinta kamu sama aku. Kalau waktu itu Mas Dimas gak kecelakaan dan meninggal, aku yakin banget kamu gak akan hianatin aku. Maafin aku ya, waktu itu aku udah minta pisah dari kamu. Tapi sekarang aku yakin dan aku mau menikah sama kamu. Jadi Mas Roni sama Lulu akan segera menikah. Dan mereka gak peduliin perasaan aku. Terima kasih ya sayang. Kamu gak usah khawatir. Cintaku hanya untukmu. Akhirnya semua yang aku takutkan terjadi. Aku udah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Suamiku tidak pernah berusaha menjalankan ibadahnya sebagai suami. Dia tidak pernah berusaha mencintai aku. Harusnya aku tidak jadi menikah dengan suamiku. Daripada aku harus menanggung malu madu. Kamu udah. Ngapain bawa Lulu kesini, Mas? Aku pengen Lulu tinggal di sini untuk beberapa hari. Kamu harusnya sadar dong. Maksud kamu? Dia baru aja pulang dari rumah sakit. Dan harusnya kamu ngebolehin Lulu untuk tinggal di sini minimal 1-2 minggu agar aku bisa mengontrol dia setiap hari sambil menunggu pernikahan kami. Mas, aku nggak mungkin membiarkan suami aku membawa perempuan yang akan dinikahinya tinggal di sini sama aku, Mas. Walaupun cuma 1 hari aku nggak bisa, Mas. Aku nggak sanggup. Aku datang ke sini baik-baik, tapi kamu malah menghina aku. Maksud kamu apa? Kalau kamu nggak suka, aku pergi aja. Lulu, kamu udah pergi, Lulu. Apa kamu nggak bisa tinggalin Adila? Meskipun Mas Dimas udah nggak ada, aku nggak mungkin mengkhianati wasiat Mas Dimas. Aku nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kamu bilang kamu cinta sama aku, tapi kamu nggak mau ninggalin dia. Aku nggak mau bahas itu sekarang. Aku cuma mengharapkan kamu menginap di sini untuk beberapa hari. Nanti aku akan bujuk Adila dan aku udah siapin kamar tamu untuk kamu. Kamu mau kan untuk tinggal di sini?
kenapa nangis. Dan dari awal kamu udah tahu kalau kita menikah itu bukan atas dasar cinta. Kamu memang gak pernah mencintai aku, Mas. Udahlah, kamu gak usah lebay. Tapi aku cinta sama kamu sejak pertama kali kita menjadi suami istri. Lagi aku gak peduli sama perasaan kamu dan juga pernikahan ini. Bagi aku, cinta dan sayang aku cuma untuk lulus seorang. Aku gak mau tahu perasaan kamu gimana sama dia, Mas. Yang aku tahu kamu tuh sekarang suami aku. Harusnya kamu bertanggung jawab, kamu nafkain aku lahir batin. Oke. Aku akan turutin permintaan kamu asal kamu ngebolehin Lulu untuk tinggal di sini hanya beberapa hari. Ya udah, aku izinin. Tapi kamu harus janji, Mas. Lulu tinggal di sini untuk sementara karena kamu mau rawat dan menjaga keadaannya dia. Oke, aku janji. Dan kamu gak boleh aneh-aneh. Mas, coba lihat Coba-coba aku. undangan mana yang pas buat pernikahan kita. Dila, sini. Coba kamu pilihin dulu kira-kira undangan yang pas buat kita berdua tuh yang kayak gimana. Cintamu hanyalah untukku. Yang ini. Ya ampun, selera kamu beneran rendah ya. Cuma nanya sama kamu. Tuh, Mas coba lihat. Masa kayak gini undangan pernikahannya kita. Ya itu sama karakter kamu. Yang suka merendahkan seorang istri. Udah. Hanya bisa mengatakan Kalian berdua jangan berantem. Dila, bentar lagi kan Lulu bakal jadi istri kedua. Kamu harus baik-baik sama Lulu. Jangan berantem, gak enak kamu liatnya. Sekarang salaman, jabatan tangan, baikan. Biar akur berdua, biar adil. Gimana kalau kita jalan-jalan? Boleh Mas, aku juga pengen jalan-jalan. Sumpek di sini. Dila, kamu jangan cemberut. Aku ajak kamu juga kok. Kan biar adil. Banget ya, punya pacar dua, akur. Kalau yang ini istri saya. Ini calon istri saya, Bu. Ya ampun. Kamu itu harus baik sama Lulu. Udah berapa kali aku bilang sama Mas Roni, aku nggak mau dimadu, Mas. Kamu harus mau aku madu. Karena Lulu juga mau kan jadi istri keduaku. Andaikan saja Mas Dimas masih hidup, dia nggak akan pernah ngelakuin hal ini sama aku. Oh, jadi ternyata kamu masih berhubungan dengan perempuan ini. Dasar perempuan orang. Tante, aku lebih dulu pacaran sama Mas Roni dibanding anak tante. Aku nggak ngerebut suami orang lain. Kamu juga, Dila. Jangan mau injak-injak kayak gini. Ayo pulang. Apa? Roni masih berhubungan dengan pacarnya? Lebih baik kamu pisah dari Roni. Papa nggak tega melihat kamu menderita. Mas Roni itu gak pernah mau pisah sama aku. Karena Mas Roni merasa masih terikat wasiat sama Mas Dimas. Ya nggak bisa gitu dong. Suaminya itu merasa menjalankan wasiat kakaknya. Tapi di saat yang bersamaan, dia mau menduakan kamu sama pacarnya. Enak aja. Pokoknya kamu harus tegas sama Roni. Maafin aku ya, yang udah terlanjur cinta sama Mas Roni. Aku mau coba pertahanan pernikahan aku dulu sama Mas Roni. Papa harus tenang ya. Kalau Papa marah, asma Papa makin parah. Ya Pak ya? Iya, Mak. Mereka menikah tanpa cinta juga sudah salah. Lagian, tidak semua wasiat orang yang meninggal harus dilaksanakan. Apalagi kalau wasiat itu membuat orang lain menderita. Maafin aku, Pak. Tapi aku udah janji sama diri aku sendiri untuk membalas kebaikannya Mas Roni. Mungkin dengan cara menerimanya untuk mau dimadu. Konten dong, pakai handphone aja. Udah langsung dapet.
Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani semua ini. Ini adalah awal penderitaan aku. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani semua ini, ya Allah. Hamba sudah terlanjur menjalani ini semua. Hamba sudah terlanjur memilih ini semua, ya Allah, dan membiarkan ini semua terjadi. Hamba mohon tolong berikanlah hamba kekuatan hati untuk melewati ini semua. Iya. Mulai malam ini kamu tidur di sini ya? Kamu nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Aku ini istri pertama kamu. Tapi aku cinta sejatinya Mas Roni. Dila, kamu gak usah buru-buru. Barang-barang kamu nanti akan menyusul. Yang penting mulai malam ini dan seterusnya, kamu tidur di rumah orang tua kamu ya. Ini buat ongkos kamu karena Mas Roni gak bisa nganterin kamu. Gak apa-apa, terima aja. Malam ini kita mau quality time bareng ya. Aku nggak butuh uang kalian. Ya Allah, aku udah gak tahan lagi sama semua ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi aku harus bisa tegas sama Mas Roni. Kalau dia nggak mau pisah, biar aku yang akan ajukan gugatan pisah. Adila, kamu kenapa sayang? Belum ngusir aku dari rumah, dan sekarang Lulu sama Mas Roni sudah menikah. Sabar ya, kamu harus yakin bahwa setiap perbuatan jahat pasti akan mendapat balasannya. Sekarang kamu mandi pakai air hangat ya. Tidak ikhlas anakku diperlakukan seperti ini. Aku harus lakukan sesuatu. Oh, ngapain di sini, Pak? Kamu memang menyelamatkan pernikahan anak saya dan juga nama baik keluarga saya. Tapi di saat yang sama, kamu juga menghancurkan hidup anak saya. Pak, Papa sabar, Pak. Papa punya penyakit asma, Pak. Kamu jangan berlagak jadi malaikat ya. Kamu Sabar, Pak. Pak, sabar, Pak. Pak, inhaler di mana? Inhaler Mas, cari Pak, di mana, Pak? tinggalkan anak saya. Salahkan dia. Nanti kita bahas, Pak. Sekarang kita ke rumah sakit. Ayo, Pak. Ayo. Gimana keadaan Papa, Mas? Mas, mereka dalam keadaan emosional dan shock. Lebih baik kita pergi aja dari sini daripada kita bikin keributan di sini. Gak enak lagi di rumah sakit. Harusnya aku tuh lebih sikap tadi. Aku tuh tahu Papa tuh punya penyakit asma. Mas, ini bukan salah kamu. Kalaupun Bapak meninggal seperti tadi, emang sudah takdirnya. Jalan kita emang banyak tantangannya. Tapi kamu itu sudah terlalu banyak berkorban demi wasiatnya Mas Dimas. Sekarang, lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri, Mas. Kebahagiaan kamu berhenti ya menyalahkan diri kamu sendiri.
suamimu. Kenapa dia nggak datang? Baik buruknya papamu, dia masih mertua Roni. Aku juga nggak tahu, Ma. Aku udah coba hubungin Mas Roni, tapi HP-nya mati. Mama nggak mau punya menantu setega Roni. Mama mau kamu pisah. Atau Mama nggak akan anggap kamu sebagai anak Mama lagi. Dila, jangan-jangan kamu... Ayo, kita ke dokter ya. Ibu Adila positif hamil. Kalau begini caranya, Adila nggak bisa ditalak dan pisah dari Roni. Sekarang semua sudah terlambat. Aku nggak akan pernah bisa pisah sampai anak ini lahir. Kenapa aku harus terima menikahi adik calon suamiku sendiri? Harusnya dari awal pernikahan itu memang sudah batal. Ya sayang. Gimana? Seru liburannya? Nanti kita akan bahas soal perpisahan sesuai dengan permintaan. Terlambat. Mas, apa-apaan ini? Kamu bilang kamu nggak cinta sama dia, tapi kenapa dia bisa hamil, Mas? Ya aku pernah melakukan 1-2 kali untuk nemenin dia tidur. Cuman itu aku lakuin hanya sebagai seorang suami, nggak lebih. Dan aku benar-benar nggak nyangka kalau misalnya dia bisa hamil. Kamu pasti menggoda Mas Roni kan? Kamu tahu Mas Roni nggak cinta sama kamu. Pasti kamu program hamil. Kamu jangan sembarangan ngomongnya ya. Ini semua bukan rencana aku, ini semua rencana Tuhan. Pembohong. Mas Roni, aku ini lagi hamil sekarang, Mas. Lebih baik kamu fokus sama aku dan anak kamu. Asal kamu tahu ya, aku nggak pernah mengharapkan anak dari kamu. Aku minta kamu tenang. Aku dengar sendiri. Cintamu. Aku minta maaf. Kalau kamu akan punya anak dari Dila, gimana aku bisa tenang? Kamu bilang kamu gak cinta sama dia, Aku cuman tapi dia bisa hamil. menyelesaikan tugas aku sebagai seorang suami, itu aja nggak lebih. Kamu bohong. Aku janji sama kamu, setelah anak itu lahir, aku akan minta pisah sama dia. Dan setelah itu, kita akan program hamil. Gimana kamu mau kan? Aku janji sama kamu. Dan perlu kamu tahu, cuma kamu yang aku cinta. Itu kan tas aku, Mas. Kamu kan mulai sekarang udah gak tinggal di sini lagi. Dan kamu belum ambil barang-barang kamu. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu, Mas. Aku ini istri kamu, aku lagi hamil, Mas. Kamu gak bisa kayak gini, Mas. Kamu gak boleh kayak gini, kamu gak boleh ngusir aku. Benar. Karena mempunyai satu istri dari orang yang aku cintai. Dan aku harus lebih bahagia lagi. Karena harusnya mempunyai satu anak dari wanita yang sangat kucintai. Tapi aku belum mendapatkan itu. Semuanya seperti kata kamu. Semua ini udah rencana Tuhan.
Kamu harus banyak minum vitamin dan jaga pola makan. Mama tahu kalau ini berat. Kamu punya suami, tapi seperti nggak punya suami. Dan harusnya yang ngantar ke dokter kandungan itu suamimu. Tapi suamimu sama sekali nggak datang nengokin. Telepon atau tanya kondisi kamu juga enggak. Sebenarnya waktu itu Mas Roni pernah kesini, Ma. Kapan? Mas Roni, ya ampun. Waktu itu Mama lagi nggak ada. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Tunggu sebentar. Aku ada kabar baik untuk kamu. Kabar baik apa? Dila, nggak cuman kamu yang hamil, tapi aku juga hamil. Aku nggak sanggup, Ma. Aku nggak sanggup berbagi suami. Sudah. Kamu yang sabar ya. Kamu nggak boleh stres. Yang penting kondisi bayi kamu dulu. Kamu nggak boleh banyak pikiran. Aku harus datangi Mas Roni. Dia harus adil. Jangan cuma merhatiin Lulu, tapi dia juga harus merhatiin aku. Anak papa lagi ngapain? Coba papa pengen tahu. Iya. Kayaknya dia pengen keluar ya. Mas Roni harusnya bisa adil dong sama kami. Apa-apaan kamu? Datang-datang bilang adil. Mas Roni sendiri yang memilih untuk mempunyai istri 2. Asal kamu tahu ya. Harusnya Mas Roni tahu dong konsekuensinya gimana. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Aku takut kamu kamu. Dari hasil pemeriksaan, kandungan istri Anda lemah. Jadi harus ekstra hati-hati karena saat ini janinnya rentan. Kalau begitu apa yang mesti saya lakukan, dok? Jangan kecapean dan sering check up, ya. Yang penting hati-hati. Baik, dokter. Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Ya. Kalau begitu saya permisi, dokter. Mas, gimana keadaan Lulu? Kandungan Lulu lemah, jadi aku harus menjaganya dan merawatnya sebaik ekstra hati-hati. Tapi seandainya kalau aku disuruh memilih kandungan kamu dengan kandungan Lulu, aku lebih memilih Lulu. Aku tahu kamu akan lebih memilih Lulu daripada aku. Karena kamu hanya mencintai dia kan. Seandainya hal yang sama terjadi sama kandungan aku, kamu juga punya 1000 alasan untuk lebih memperhatikan Lulu daripada aku kan, Mas. Bisa tolong memanggil. Aku harus tahan. Aduh, perut aku. Aku harus cari bantuan buat Mama. Tolong! Mas Roni! Mas! Mas Roni, tolong Mama, Mas Roni! Mas! Ayo cepetan, perut aku sakit banget. Mas, ayo Mas, tolong Mas! Ayo cepetan jalan. Tolong Mama pingsan. Mas! Mas Roni! Kenapa Mbak? Pak, tolong mama saya. Mamanya? Iya. Kenapa dia? Bantu. Mama saya pingsan, Pak. Aduh, Mbak kenapa? Sepertinya Mbak mau melahirkan. Itu tolong mama saya aja. Iya, tapi Mbak juga kan mau melahirkan. Ya, tolong mama saya aja, Pak. Saya udah pesan taksi online kok. Saya bisa ke sana sendiri nanti. Ayo pakai tangan, Pak. Aku yakin pasti kamu bisa. Nafas yang panjang. Lagi saya tuh. Pelan-pelan Bu ya. Ayo. Aku udah gak kuat lagi.
Bapak sudah Maaf, pasti, Mbak. Pak. Mobilnya mau cancel aja ya. Kayaknya mau lahiran deh. Yaudah, Pak. Bapak tolong cepet panggil bidan ya, Pak. Iya, Ibu. Ya. Ayo cepet kita bawa masuk ke dalam dulu ya. Cepat ya. Ya Allah. Putrinya lahir dengan sempurna. Selamat ya, Bu. Pak. Begitu saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih dokter. Sama-sama. Anak kita cantik banget. Akhirnya sekarang aku sempurna menjadi seorang perempuan. Aku senang banget, Mas. Sekarang aku sudah menjadi ibu. 1, 2, 3, ayo Bu. Bayi saya kok nggak menangis ya, Bu? Bayi ibu sudah meninggal. Maaf, Bu. Gak mungkin, Bu, gak mungkin. Anak saya gak mungkin meninggal. Gak mungkin. Alhamdulillah Mama udah sadar. Kamu sudah melahirkan. Terus anakmu di mana? Mama mau lihat cucu Mama. Bayi aku meninggal, Ma. Malang sekali nasibmu, sayang. Mama gak boleh sedih, Ma. Mama gak boleh pikirin aku ya. Mama harus fokus sama kesehatan Mama. Ya, Mama sekarang istirahat aja. Aku mau urus pembayaran buat rumah sakit dulu ya, Ma. Istirahat ya. Tagihannya Dila. Kamu kan baru melahirkan. Anak kita kemana? Bayi kita nggak selamat, Mas. Dan sekarang Mama aku juga dirawat di rumah sakit ini. Selamat ya atas kelahiran anak kamu. Aku sekarang udah gak punya keinginan apa-apa lagi. Selain aku mau pisah dari kamu. Dia nanti itu bisa kita obrolan di rumah. Sekarang tolong antar aku ke ruangan mama kamu ya. Sebentar ya. Ngapain kalian kesini? Pergi. Ibu, kami datang ke sini dengan maksud baik. Iya Bu, kita berdua meminta maaf. Gak ada maaf untuk kalian. Sekarang kalian pergi. Dan kamu, Ron, saya minta kamu talak Adila secepatnya. Jangan ungkit-ungkit wasiat kakak kamu lagi. Adila sudah kehilangan papanya. Dan sekarang dia kehilangan bayinya. Saat dia terpukul, kamu gak ada di sampingnya. Kamu bukan suami yang pantas untuk anak saya yang terlalu baik. Saya tidak akan menolak Adila. Biar Adila sendiri yang mengajukannya di pengadilan. Ayo kita pulang. Permisi.
Pak, kalau aku mengikuti emosi dan dendam aku udah nggak tahu apa yang sudah aku perbuat sama Mas Roni dan Lulu. Aku sadar ini semua salah aku, Pak. Aku yang mau. Aku yang menerima pernikahan yang dipaksakan itu. Ini semua bukan salah Mas Roni, Pak. Hingga akhirnya Mas Roni menyiksa batin aku dengan memperistri aku dan menduakan aku. Maafin aku, Ma. Maafin aku. Aku udah gak kuat hidup seperti ini. Aku udah gak kuat. Aku lelah harus mengurus perpisahan sementara suami aku gak mau berpisah denganku. Tapi kamu tetap harus pisah dari Roni. Jangan menderita. Biarlah semuanya berjalan seperti ini, Ma. Kalaupun aku harus berpisah sama Mas Roni, aku gak mau menikah lagi, Ma. Aku trauma. Ya Allah, hamba udah kuat lagi, ya Allah. Hamba lelah menjalani semua ini. Hamba sudah tidak bisa, ya Allah. Sekarang hamba hanya bisa pasrah kepada Engkau, ya Allah. Amin. Ma, yuk Ma, main sama aku yuk Ma. Iya sayang, bentar ya. Ma, tangkap bolanya Ma. Tuh kan, Mama bisa nangkep bolanya. Sekarang kamu, giliran kamu. Ayo. Hati-hati ya sayang. Astagfirullahaladzim, kakak! Kakak! Bangun! Bangun ya! Maaf Pak, Bu. Kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Anak ibu dan bapak sudah nggak ada. Kalian ibu yang sabar ya. Dokter pasti bohong kan, dok? Dokter pasti bohong kan, dok? Ini semua gara-gara kamu. Kamu tuh gak becus. Kamu tuh gak pantas sebagai seorang ibu. Kenapa kakek bisa ketabrak? Semua terjadi dengan begitu cepat, Mas. Jadi kakek ngejar bola yang menggelitik ke jalanan. Terus kakek ketabrak. Padahal aku udah pastikan kalau jalanan di dekat taman itu sepi, Mas. Itu artinya kamu teledor. Kamu kan tahu kakek sumber kebahagiaanku 5 tahun ini. Kamu merangkut kebahagiaan aku. Kamu merangkutnya. Kamu gak bisa nyalahin aku. Aku juga sedih, Mas. Perasaan aku juga hancur. Ibu mana yang gak sedih ngeliat anaknya meninggal? Mulai sekarang kamu aku talak. Kamu bukan istriku lagi. Kamu serius sama ucapan kamu? Aku serius. Aku tidak pernah seserius ini. Seandainya kakak punya ibu Adila, Bila akan sabar. Bila akan menjaga dengan sangat baik. Gak seperti kamu. Loh. Kakak bangun nak. Bangun nak. Bang, kamu pergi dari sini. Mas, kamu dalam emosi sesaat. Mas, maafin aku, Mas. Kamu harus bisa nerima ini, Mas. Mas, ini takdir. Apa kamu lupa? Kamu yang bawa aku ke rumah ini, Mas. Sampai kamu rela ngusir istri kamu gila. Sini kamu.
Kamu dengar ya, di mana-mana seorang ayah lebih mencintai anaknya ketimbang istrinya. Dan ini hukuman yang pantas buat kamu. Kamu sudah menghilangkan anak kamu sendiri, nyawa anak kamu sendiri, karena kamu gak becus mengurus anak. Mas, kalau kamu mau nyalahin, kamu gak bisa nyalahin aku. Kamu salahin orang yang namanya Keke, bukan aku. Ya Allah, mungkin ini karma dari Adila. Karena dulu aku pernah mengusirnya dari rumah ini. Lulu, kamu ngapain di sini? Aku mau ke makam anak aku. Anak kamu meninggal? Dia korban tabrak lari. Dan aku juga kehilangan Mas Roni. Dia udah menolak aku. Aku turut berduka cita ya. Tapi kenapa kamu ditalak sama Mas Roni? Bukannya kamu cinta sejatinya Mas Roni? Mas Roni sampai ngejar kamu mati-matian kan? Sampai lupa aku istrinya. Mungkin ini karma aku. Bila, maafin aku ya. Aku udah maafin semuanya kok. Jujur aja aku gak pernah doain kalian berpisah. Justru aku doain yang terbaik buat kamu, aku dan Mas Roni. Kamu kan belum resmi berpisah sama Mas Roni. Aku harap kalian bisa kembali. Aku udah ikhlas. Nanti aku akan bicara sama Mas Roni. Permisi. Maafin Papa ya, Nak. Papa kangen sama kamu. Mas, aku turut berduka cita ya, Mas. Lila, aku minta maaf ya. Semua ini salahku, Dil. Aku emang pantas mendapatkan semua ini, Dil. Maafin aku ya, Dil. Aku kesini untuk menyampaikan sesuatu. Aku nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini, Mas. Apa maksud kamu, Dil? Status kita memang masih suami istri. Tapi aku mau kita pisah, Mas. Aku mau bahagia. Dan aku mau restu dari kamu supaya aku bisa menikah dengan pria lain. Dan memberikan mamaku cucu. Kamu gak serius kan dengan ucapan kamu, Dil? Aku udah kehilangan dulu. Aku kehilangan aku juga, Dil. Mas, kamu pasti bisa, Mas. Tolong kamu jangan tinggalin aku. Aku juga bisa kok. Waktu dulu ngelaluin itu semua. Aku kehilangan anak aku. Aku kehilangan calon suami aku. Kehilangan kamu yang lebih memilih Lulu. Aku bisa ngelewatin itu semua. Dan aku yakin kamu juga pasti bisa. Secepat mungkin aku akan urus gugatan perpisahan kita. Aku permisi dulu. Dila, Dila. Aku minta maaf ya, Bu. Aku banyak salah sama Mama. Mama sudah memaafkan kamu. Kamu harus terus menjalankan hidup kamu, Roni. Dan kalau kamu memang benar-benar mencintai Adila, tolong tinggalkan Adila ya. Biarkan dia bahagia dengan suaminya. Makasih. Selamat ya. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Dan semoga kamu bahagia selamanya. Aku udah maafin kamu kok, Mas. Semoga kamu juga bahagia ya. Pada akhirnya, kita tidak bisa memilih cinta yang hadir ke dalam hidup kita.